Tahapan memprediksi. Penjelasan oleh dosen tentang proses tahapan observasi menggunakan metode POE2WE untuk menganalisis modul ajar yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia di Sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi. Pembahasan ini dimulai dari proses memprediksi dengan menyiapkan poin pertanyaan yang akan ditanyakan oleh guru mengenai sistematika, format modul ajar, tujuan pembelajaran, serta asesmen. Menjabarkan mekanisme sikap saat turun ke lapangan, observasi ini dilakukan secara berkelompok agar mendapatkan pemahaman yang sama mengenai kerangka modul ajar yang digunakan guru sebagai bahan kami dalam membuat modul ajar yang sesuai dengan pedoman pusat. Selain itu pula, kerjasama tim juga menjadi pendorong dibentuknya kelompok observasi, karena akan timbulnya rasa nyaman dalam mengargumentasikan ide gagasan, serta inovasi sehingga terciptanya keterbukaan dalam menganalisis strukturalisasi modul ajar guru SMP Negeri 17 Kota Jambi. Setiap mahasiswa bergabung ke dalam satu kelompok diskusi untuk memprediksi tugas yang diberikan oleh dosen sebagai wujud upaya dalam memecahkan permasalahan dan ketidaktahuan mereka dalam membuat modul ajar. Hal ini tampak pada reaksi mahasiswa yang ada di video, yaitu yang menggambarkan keantusiasan mereka dalam menyelesaikan tugas observasi yang menggunakan metode POE2W. Dilanjutkan dengan pengurusan perizinan surat observasi di bidang akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Surat ini nantinya akan disampaikan kepada pihak sekolah sebagai bentuk izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Tahapan observasi. SMP Negeri 17 Kota Jambi beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pengantaran surat yang ditujukan untuk kepala sekolah melalui staf tata usaha agar observasi ini terarah, yang terkhusus diperuntukkan pada guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Setelah mengurus surat perizinan yang alhamdulillahnya disetujui oleh pihak kepala sekolah, kami langsung diarahkan untuk menuju ke guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Setelah bertemunya kami dengan guru bahasa Indonesia, kami sedikit menjelaskan apa tujuan kami untuk datang ke sini. Dari hasil wawancara kami dengan guru bahasa Indonesia, beliau mengatakan bahwa dalam lingkup pendidikan di SMP Negeri 17 Kota Jambi, pembuatan modul ajar itu telah menjadi fokus perhatian para pendidik. Untuk langkah-langkah yang ditempuh dalam proses ini mencerminkan adaptasi terhadap kurikulum 2013 yang sebelumnya dipakai pada tahun lalu dan berganti lagi ke kurikulum Merdeka. Dan perubahan signifikan inilah yang terjadi dalam kompetensi dasar atau KD, serta capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Serta pada intinya, pembuatan modul ajar itu diartikan sebagai proses kreativitas yang melibatkan para guru dalam menyusun materi pembelajaran. Guru tersebut juga menjelaskan terkait proses ini membawa pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang diajarkan, untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan siswa dan menyusun dengan perkembangan dalam dunia pendidikan. Guru tersebut juga menjelaskan terkait langkah pertama dalam proses pembuatan modul ajar ini adalah interaksi yang intensif dengan siswa. Guru bisa berkomunikasi secara mendalam untuk memahami preferensi dan gaya pembelajaran siswa. Dengan ini, guru mendapatkan pernyataan yang dirancang untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan harapan mereka untuk minggu selanjutnya. Guru juga menjelaskan terkait keterkaitan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 ini menjadi pijakan utama dalam menyusun modul. Para guru menekankan adaptasi materi agar tetap relevan dengan standar kurikulum 2013 yang terus berkembang nantinya. Pembeda antara kompetensi dasar dengan capaian pembelajaran alur tujuan pembelajaran itu menjadi pedoman dalam proses ini. Untuk apa? Untuk menciptakan modul yang tidak hanya memenuhi persyaratan kurikulum, tetapi juga memberi pengalaman belajar yang lebih layak. Guru juga menjelaskan terkait banyaknya guru lebih memilih menyusun modul ajar daripada menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, karena beliau menganggap bahwasanya menyusun modul ajar itu lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Proses adaptasi dari RPP ke modul ajar ini terjadi untuk memperkaya materi dan memberikan variasi dalam pembelajaran.
Guru juga menekankan dalam penyusunan modul ajar ini, proses pemeriksaannya itu melibatkan peran penting dari kepala sekolah. Sebelum pengawas dinas melakukan pemeriksaan setiap semester, modul ajar itu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu memainkan peran yang signifikan dalam mengarahkan guru untuk memperbaiki modul ajar yang perlu disesuaikan. Pemeriksaan oleh pengawasan dinas menjadi tahap berikutnya dalam proses ini, karena dilakukan setiap semester. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian modul ajar dengan kurikulum. Pengawas dinas itu memfokuskan pemeriksaannya pada aspek-aspek tertentu, seperti capaian pembelajaran dan metode penilaian yang digunakan pada guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Guru tersebut itu juga menyatakan struktur modul mencakup berbagai elemen, mulai dari capaian pembelajaran hingga evaluasi. Setiap mata pelajaran itu memiliki struktur modul yang unik, katanya, disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran dan kebutuhan siswa. Capaian pembelajaran ini menjadi poin awal dalam penyusunan modul. Untuk pemahaman guru terkait dengan tujuan pembelajaran menjadi pedoman dalam menentukan isi modul. Serta evaluasi dalam modul itu mencakup instrumen yang bervariasi mulai dari pertanyaan pemantik hingga tugas proyek. Pernyataan guru dalam konteks perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu terlihat bahwa kurikulum 2013 itu menuntut penyelesaian setiap babnya dalam modul, sedangkan dari kurikulum Merdeka itu memberikan fleksibilitas untuk memilih bab mana yang akan diprioritaskan. Penilaian modul itu dilakukan oleh kepala sekolah dengan kriteria yang mencakup aspek kualitas dan dampak keseluruhan terhadap pembelajaran. Strategi evaluasi mencakup kuis, tanya jawab langsung, dan proyek-proyek khusus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga keterlibatan siswa dalam menghindari kejenuhan dalam pembelajaran. Penyusunan lembar kerja peserta didik atau LKPD itu disesuaikan dengan preferensi dan metode mengajar masing-masing guru, diatur per bab sesuai dengan konten pembelajaran. Dan guru juga mengatakan bahwa hanya sekitar 25% dari keseluruhan siswa yang meminta remedial. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di kurikulum Merdeka ini seorang guru dilibatkan menjadi fasilitator untuk peserta didik dalam mengolah pengetahuan serta keterampilan mereka. Dikatakannya guru tersebut, yaitu proses remedial ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Peserta didik yang belum mencapai KKM itu wajib mengikuti program remedial, sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM dinyatakan tuntas dan dapat diberikan pengayaan. Dijelaskan pula pembeda antara remedial kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum 2013 ini terdapat perbedaan antara remedial, yaitu seorang guru lebih menekankan peserta didiknya untuk bertanya hal-hal apa yang perlu mereka kerjakan untuk menuntaskan pemenuhan nilai kompetensi. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, guru lebih condong hanya menjadi fasilitator, yaitu peserta didik diwajibkan bertanya mengenai remedial untuk pemenuhan tugas mereka. Dijabarkan pula mengenai pertanyaan pemantik yang disesuaikan dengan setiap pertemuan dan materi yang diajarkan sebagai atau untuk tujuan merangsang pikiran siswa dan mempersiapkan mereka untuk materi yang akan dipelajari di minggu selanjutnya. Guru tersebut juga menyampaikan terkait proses penyusunan glosarium dan daftar pustaka ini didasarkan pada materi pembelajaran yang diambil dari buku teks dan referensi terpercaya seperti halnya jurnal atau buku-buku yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Guru berupaya memberikan sumber yang akurat dan relevan kepada siswa. Oleh karena itu, guru tersebut juga mengatakan penyusunan glosarium pada kurikulum Merdeka ini juga dilakukan secara sistematis untuk mendukung kejelasan dan kredibilitas informasi yang tepat. Didapatkannya pula informasi terkait proyek kurikulum Merdeka yang diberlakukan pada kelas 7 dan 8, seperti menanam pohon dan sosialisasi tentang bullying ini dirancang untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh.
Proyek-proyek tersebut diintegrasikan ke dalam modul dan dilakukan secara terjadwal untuk memaksimalkan dampak yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual yang menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, guru juga mengatakan bahwa siswa itu tidak hanya belajar teori, tetapi juga bisa belajar dengan praktik langsung yang dapat meningkatkan pemahaman yang lebih dalam bagi mereka terhadap materi pembelajaran. Dari hasil pantauan dan wawancara kami dengan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 17 Kota Jambi, didapatkan hasil observasinya itu menunjukkan bahwa proses pembuatan modul ajar di SMP Negeri 17 Kota Jambi ini mencerminkan adaptasi yang kreatif terhadap perubahan kurikulum dan kebutuhan siswa. Keputusan guru untuk memilih modul sebagai instrumen utama dalam pembelajaran itu menunjukkan adanya adaptabilitas dan inovasi dalam menghadapi dinamika pendidikan. Evaluasi modul oleh kepala sekolah dan pengawas dinas itu memberikan dimensi evaluasi yang lebih menyeluruh, melibatkan kriteria yang mencakup aspek kualitas dan dampak keseluruhan terhadap pembelajaran. Praktik pembelajaran ini mencerminkan strategi holistik dalam memastikan modul ajar tidak hanya memenuhi standar kurikulum, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Guru tersebut juga menyatakan bahwasanya proyek-proyek khusus yang dilakukan oleh kelas 7 dan 8 seperti menanam dan sosialisasi tentang bullying ini dirancang untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh dan merata, karena prospek dari proyek kurikulum merdeka ini memfokuskan kepada kerja sama tim agar dapat memunculkan rasa keterampilan lapangannya. Guru tersebut juga mengatakan bahwasanya proyek pada kurikulum merdeka yang diberlakukan pada SMP Negeri 17 Kota Jambi ini diintegrasikan ke dalam modul dan dilakukan secara terjadwal. Untuk apa? Untuk memaksimalkan dampaknya. Hal ini pun sejalan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual yang menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan adanya proyek ini dapat memupuk rasa kecintaan terhadap lingkungan atau dunia luar untuk mencapai kinerja mereka ke depannya. Dengan demikian, guru tersebut juga menyatakan bahwasanya siswa itu tidak hanya belajar teori saja di dalam kelas, tetapi juga bisa mempraktikkan secara langsung untuk belajar proyek meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Disimpulkan secara langsung oleh guru bahasa Indonesia SMP Negeri 17 Kota Jambi bahwasanya dalam kurikulum merdeka ini pembuatan modul ajar itu didasarkan pada poin yang pertama, yaitu kompetensi awal, yang kedua tujuan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu pemahaman bermakna. Oleh karena itu juga dikatakan bahwasanya capaian pembelajaran yang mengutamakan kompetensi itu bisa dicapai tanpa mengikat konteks serta konten pembelajaran, sehingga diharapkan pihak sekolah dan tenaga pendidik pun bisa mengembangkan pembelajaran sesuai dengan konteks sekolah dan perkembangan minat serta bakat siswa. Tahap menjelaskan. Telah didapatkan hasil observasi di SMP Negeri 17 Kota Jambi mengenai cara pembuatan modul ajar kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil ini kami jabarkan secara langsung di depan dosen sebagai pemenuhan tahap menjelaskan pada observasi menggunakan model POE 2W. Tahap menguraikan. Didapatkan hasil wawancara kami dengan guru bahasa Indonesia SMP Negeri 17 Kota Jambi bahwasanya kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada pendidik dan siswa. Kurikulum merdeka diharapkan juga dapat mengatasi krisis pendidikan di Indonesia dengan membentuk generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Guru tersebut juga mengatakan bahwasanya kurikulum ini juga mendorong transformasi di satuan pendidikan vokasi, membantu siswa dalam mengemukakan pendapat, menjadi lebih kritis, kreatif, dan termotivasi dalam menyelesaikan setiap tantangan pembelajaran yang dihadapi. Tahap menulis. Hasil yang didapatkan bahwasanya dalam implementasi kurikulum merdeka pada sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi itu menerapkan strategi pembelajaran yang holistik yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar siswa itu tidak hanya memenuhi
standar kurikulum, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Hal ini juga sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan minat dan bakat mereka sendiri. Dengan demikian, didapatkan bahwa praktik pembelajaran di SMP Negeri 17 Kota Jambi mencerminkan komitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan bermakna bagi siswa sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Tahapan evaluasi. Pada sesi evaluasi ini didapatkan bahwasanya observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas modul ajar yang digunakan di Sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi. Proses ini melibatkan pengamat terhadap implementasi modul ajar yang secara langsung kita dapatkan oleh guru pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian hasilnya itu disampaikan di depan teman kelas untuk mendapatkan masukan serta tanggapan. Dalam hal ini dapat mempermudah kami dalam merancang modul ajar yang baik dan membantu kami dalam memahami cara menyusun modul ajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.